Saudara sekalian, Shalom. Terpujilah nama Tuhan karena Dia selalu menyatakan kebaikan, kemurahan, dan berkat-Nya untuk kita sekalian. Kita bersua kembali dalam renungan singkat pagi ini, dan saya memberi tema generasi yang setia dan takut akan Tuhan. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudara sekalian, inilah kisah bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu mereka masuk tanah Kanaan dipimpin oleh seorang yang bernama Yosua. Yosua adalah pengganti Nabi Musa. Teks yang kita baca tadi menjelaskan pada waktu mereka masuk dan kemudian masing-masing suku memperoleh tanah pusaka mereka sendiri, maka generasi itu hidup yang sangat menarik, takut akan Tuhan pada zaman Yosua dan pada zaman tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Jadi tua-tua itu dulu bersama dengan Yosua, kemudian Yosua meninggal dan kemudian tua-tua ini masih hidup. Selama kurun waktu itu dikatakan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Sayangnya setelah mereka masuk dan memiliki tanah pusaka, mereka terpencar-pencar, dan yang sangat menarik, generasi itu walaupun mungkin sibuk dengan berbagai kesibukan rumah, kesibukan ladang dan sebagainya karena mereka memiliki ladang dan tanah yang baru, tapi yang sangat luar biasa, mereka dikatakan adalah generasi yang takut dan setia kepada Tuhan. Apa alasannya? Teks kita menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama yaitu mereka masih bisa melihat kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan kuasa, dengan keajaiban, dengan segala hal yang luar biasa sehingga bangsa itu bisa masuk dan menduduki negeri itu serta membagi di antara mereka. Mereka melihat itulah karena kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu kemudian tertanam dalam hati mereka sehingga mereka memenuhi hati mereka dengan hormat, syukur, bakti, dan setia pada Tuhan. Yang kedua adalah mereka mengerti dan mengalami serta menghayati firman Tuhan. Jadi dalam konteks zaman itu selalu ada orang-orang yang memberi ajaran, memberi didikan. Dalam hal ini adalah didikan firman Tuhan kepada generasi berikutnya. Sehingga orang-orang itu pada zaman itu mereka punya waktu untuk belajar firman Tuhan dari Yosua, dari tua-tua, dan kemudian mereka menghayatinya. Dan ini sangat penting. Firman Tuhan bukan hanya menjadi wacana atau sebuah pemahaman atau hal-hal kognitif, tetapi sesuatu yang dihayati. Yang ketiga, menurut saya adalah karena mereka melihat teladan yang baik dari para tua-tua, Yosua dan para tua-tua. Teladan itu sangat penting, yang membuat orang kecewa terhadap Tuhan biasanya adalah karena mereka kecewa melihat teladan orang-orang yang dituakan, teladan orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, tapi ternyata mereka hanya pinter mengajar, pinter memberikan arahan, tapi mereka sendiri tidak melakukan, tidak menghayati, dan justru teladannya buruk. Yang menarik menurut saya, orang-orang ini menjadi teladan yang hidup, yang membuat generasi waktu itu menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Saudaraku, sebagai gereja, sebagai orang tua, kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bukan saja pintar dan belajar berbagai ilmu dan keterampilan teknologi seperti lazimnya sekarang dan seolah-olah menjadi hal yang memang seharusnya, karena tanpa itu anak-anak kita mungkin akan buruk masa depannya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa
apapun situasinya, orang tua harus selalu berusaha memberi didikan, memberi arahan, dan sekaligus memberi teladan. Sehingga anak-anak ini akan menjadi generasi yang setia dan takut akan Tuhan. Setia dalam berbagai aspek seperti ajakan firman Tuhan. Setia dalam iman, setia bergereja, setia dalam rumah tangga. Dan itu sangat penting. Inilah generasi yang menurut saya menjadi teladan indah yang dibicarakan dalam teks kita. Saudaraku, kita selalu berusaha supaya generasi anak-anak kita menjadi generasi yang setia dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, terima kasih. Hari ini kasih Tuhan bagi kami alami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk suasana damai, aman, dan tentram. Terima kasih karena kami punya kitab suci yang bisa kami baca, kami pahami, kami hayati, sekaligus juga kami transfer, kami berikan, kami ajarkan kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi generasi yang setia dan takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah negeri kami, supaya negeri kami damai, tentram, aman. Berkatilah upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai kesulitan, termasuk pandemi yang sedang dihadapi. Berkatilah upaya-upaya pembangunan supaya ke depan Indonesia memberi masa depan yang baik untuk generasi berikut. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Terima kasih.